yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Hope Channel dengan tema Panggilan Kasih. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Berbahagialah Anda oleh karena Anda memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan, merenungkannya dan siap melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan ini. Berbahagialah, Tuhan katakan dalam firman-Nya, mereka yang mendengarkan, yang melakukan, dan yang akan mengimani setiap firman Tuhan, maka mereka akan berbahagia. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita bagi firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Kami mohon kuasa rahmat ajaib melalui Roh Kudus-Mu berkuasa di dalam hati kami. Seluruh pendengar dimanapun kami berada pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan pada saat ini berguna untuk membangun iman kami dan meneguhkan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus, sehingga kami berbahagia karena kami melakukan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kerinduan saya yang utama adalah membagikan firman Tuhan pada saat ini. Saya beri judul pelajaran ini, saudara-saudara, supaya kita bisa merenungkannya di dalam kehidupan kita. Judulnya adalah ketika Allah diam bukan berarti bahwa Ia tidak ada. Hal ini, semua pelajaran ini saya ambil dalam kitab firman Tuhan, khususnya di dalam buku Ester. Saya percaya saudara-saudara pernah membaca buku Ester ini. Saya percaya saudara-saudara pernah juga mendengarkan di mana-mana. Namun firman Tuhan tidak pernah kita bosan untuk mendengarnya. Peristiwa ini, saudara-saudara, diawali dengan Raja Ahasweros. Pada suatu saat, ketika dia sedang mengadakan pesta yang sangat besar dan lama sekali, dia mengundang sahabat-sahabatnya, dia mengundang para tetangga-tetangganya, dia mengundang orang-orang di dalam kerajaannya, dalam kerajaan orang lain. Pada suatu saat, sebelum ia menutup pesta itu, ia teringat kepada istrinya yang bernama Ratu Wasti. Ia mengundang Ratu Wasti supaya menghadiri acara pesta itu, supaya ia menari dan mempertontonkan keindahan, kecantikannya. Namun Ratu Wasti tidak datang, saudara-saudara, oleh sebab ia tidak mau mempertontonkan, menyenangkan hati para teman-teman Raja Ahasweros pada saat itu hanya oleh karena kesenangan dunia semata. Apa yang terjadi? Hal ini membuat Raja Ahasweros begitu marah. Marah saudara-saudara. Sehingga ia menolak Ratu Wasti. Hati raja tidak berkenan lagi kepadanya. Ia membenci Ratu Wasti pada saat itu. Dan di saat yang bersamaan, ia memberikan sebuah pengumuman supaya menggantikan posisi dari Ratu Wasti ini. Lalu diberikanlah satu perintah untuk mencari seseorang yang tercantik di seluruh negeri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Nah, kebetulan di kerajaan Ahasweros ini, maka ada banyak orang-orang Yahudi yang ada di sana. Oleh karena mereka sedang ditawan. Dalam pencarian mereka tentang pengganti Ratu Wasti, lalu tampillah saudara-saudara yang kita sudah kenal, yang bernama Ester. Ester begitu cantik, begitu menawan. Pada masa ia kecil, ia dibina, ia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekhai. Apa yang terjadi dengan pemilihan ratu yang baru ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pemilihan sudah terjadi, maka ada orang yang dipercayakan oleh Raja Ahasweros pada saat itu yang bernama Haman. Orang kepercayaannya, saudara-saudara, lalu ia memberikan perintah kepadanya dengan mengatakan bahwa semua kerajaan ini di bawah kekuasaannya. Kemudian Haman yang penuh dengan kelicikan dan kecerdikan memberikan saran kepada Ahasweros supaya setiap orang dimanapun raja berada, maka semua orang harus tunduk kepadanya. Pada saat hari demi hari berlalu, suatu saat dia menemukan ada seseorang yang tidak mau tunduk kepada perintah raja itu. Lalu diberitahukanlah kepada Haman apa yang terjadi. Tetapi yang terjadi adalah Mordekhai tidak mau ia menundukkan kepala ketika Haman lewat pada saat ia memasuki kerajaan. Hal ini membuat hati Haman sangat kecewa. Ia begitu marah. Ia mau supaya orang lain tunduk kepadanya. Ia mau supaya orang lain menghormatinya di mana saja. Karena dia merasa bahwa raja telah mempercayainya. Raja telah mengangkat dia sebagai orang yang berpengaruh di dalam kerajaan Ahasweros. Ketika ia melihat kenyataan ini, rasa bencinya menjadi rasa dendam yang berkepanjangan. Ia mencari alasan bagaimana caranya Mordekhai ini bisa dibunuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi sebelum rencana pembunuhan itu, ketahuanlah kepada Mordekhai bahwa ada rencana orang-orang dalam kerajaannya untuk membunuhnya. Dan hal ini saudara-saudara diberitahukan kepada raja oleh Mordekhai. Walaupun belum ada respon pada saat itu secara langsung, namun ia telah menyelamatkan kehidupan Raja Ahasweros pada saat itu. Sementara Naaman, karena rasa bencinya, rasa amarahnya yang membakar saudara-saudara, rasa dendamnya, ia mencoba bagaimana caranya supaya Mordekhai ini ia singkirkan dari depannya, di hadapannya. Bahkan bukan hanya Mordekhai saja, tetapi seluruh bangsa Yahudi pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu yang ada di bawah kerajaan Ahasweros, mereka harus dibunuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah rencana ini berjalan? Tentu saja, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah tinggal diam untuk menyelamatkan umatnya. Allah tidak pernah berdiam diri
untuk memberikan jalan kelepasan kepada umat-umatnya ketika mereka dalam masalah. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Mordekai? Lalu ketika dia datang kepada Ester, setelah mendengarkan bahwa di seluruh negeri telah diberikan surat untuk menghapus seluruh bangsa Israel pada saat itu, ia merasa bersedih, saudara-saudara. Ia berkabung, ia berjalan sampai ke istana dengan kain kabung yang ada. Dia pakai kain kabung, saudara-saudara, karena ia tidak mau bangsanya dibunuh oleh karena satu orang yang tidak takut kepada Tuhan. Apa yang ia lakukan? Berhari-hari ia berdiri di istana, saudara-saudara. Hal ini, peristiwa yang dia lakukan ini terdengar oleh Ester. Padahal Ester baru saja terpilih untuk menjadi seorang ratu. Belum pernah raja sekalipun bertemu dengan dia. Lalu Ester bertanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan supaya engkau, Mordekai, tidak memakai lagi kain kabung ini? Lalu ia memberitahukan kepada Ester apa yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia memberitahukan segala sesuatu kepada Ester. Tetapi masalahnya adalah Ester belum pernah datang kepada raja, atau raja belum pernah bertemu dengan dia. Siapapun yang berani bertemu dengan raja, kalau raja tidak berkenan, ia pasti akan dihukum mati. Saudara-saudara, apakah ia harus mengambil resiko terhadap apa yang sedang terjadi? Lalu, di dalam kitab Ester, pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Maaf, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, sebagai orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedukaan sebagai ratu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benar Mordekai yang mengetahui posisi dari Ratu Ester yang baru terpilih itu. Ia juga mengetahui bahwa mungkin saja Ester tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia mencoba ingatkan kepada Ratu Ester. Dia mengingatkannya bahwa jika engkau pun tidak bisa membantu apa-apa, ada pihak yang lain. Kalimat pihak yang lain ini, saudara-saudara, saya hanya mau menekankannya bahwa ia sangat percaya kepada Allah. Pihak lain ini adalah yaitu Allah sendiri yang akan melepaskan bangsanya dari rencana pembunuhan yang telah direncanakan oleh Haman tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa jawaban daripada Ester? Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguhnya berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau terpaksa aku mati untuk menyelamatkan bangsaku ini, biarlah aku mati. Mengapa ia merasa takut seperti itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab ia merasa bahwa ia belum mengambil hati raja pada saat itu. Ia sangat takut juga, saudara-saudara. Apalagi
dia bukan berasal dari daerah yang dipimpin oleh Raja Ahasverus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu apa yang terjadi? Ia mencoba memberanikan diri, saudara-saudara. Setelah 3 hari, seluruh rakyat pada saat itu berpuasa, mendoakan Ratu Ester hanya untuk kelepasan mereka. Saudara-saudaraku, setelah 3 hari, ia mencoba memberanikan diri untuk datang kepada raja, menghadap raja, saudara-saudara. Pada saat ia masuk, saya berpikir bahwa ia sangat gemetaran pada saat itu. Dia adalah anak gadis belia yang kebetulan dipilih pada saat itu, saudara-saudara. Ia tentu saja penuh dengan ketakutan. Bukan saja terhadap dirinya, tetapi juga bangsanya yang ia pikirkan bahwa kalau ini gagal, ia pasti akan dibunuh. Bangsanya pasti akan dibunuh. Apa yang terjadi? Ternyata, saudara-saudaraku, ketika Allah diam pada awalnya, namun ia tidak pernah tidak mendengarkan umat-umatnya. Ketika ia tidak menjawab sementara doa kita, bukan dalam arti saudara-saudara bahwa ia tidak ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ia menghadap raja, berkenanlah raja kepadanya, mengulurkan tongkat emasnya, dan kemudian Ester dengan berbahagia menyambut. Ujung tombak itu dia pegang erat-erat. Lalu raja bertanya kepadanya, Ester, seluruh negeri ini, separuh negeri ini akan kuberikan kepadamu. Apa permintaanmu? Mengapa engkau datang ke sini? Lalu dia katakan, besok saya akan memberitahukannya, karena saya mengundang raja dan Haman untuk datang besoknya. Namun sebelum besok itu malamnya raja tidak bisa tidur, saudara-saudara. Mungkin saja oleh karena doa dan puasa itu, Raja Ahasverus tidak bisa tidur. Lalu ia mencoba membuka-buka. Kebetulan ia mendapat nama Mordekai di sana. Saudara-saudaraku, lalu ia bertanya, apa yang dibuat kepada orang ini yang telah menyelamatkan saya, yang mengetahui rencana pembunuhan terhadap diri saya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ia mencoba Haman, apa yang harus saya lakukan untuk orang yang menyelamatkan saya ini? Lalu diberitahukanlah, dan raja mengatakan kepadanya, lakukan seperti yang Anda buat itu. Saudara-saudara, pada besok harinya, lalu datanglah Raja Ahasverus ke pesta undangan yang dibuat oleh Ratu Ester bersama dengan Haman. Setelah mereka makan dan setelah minum, maka raja bertanya kembali kepadanya, Ester, Ratu Ester, separuh negeri ini akan saya berikan kepadamu. Apa gerangan yang membuat engkau menghadap saya? Pasti ada permintaanmu. Lalu ia memberitahukan. Ia memberitahukan keluhan hatinya. Ia memberitahukan bahwa ia sangat sedih. Bukan saja dirinya yang terancam, saudara-saudara, tetapi juga bangsanya. Apa yang dilakukannya? Ia memberitahukan bahwa Naaman telah merencanakan dirinya dan seluruh bangsanya akan dimusnahkan. Begitu raja mengetahui hal ini, ia sangat marah, saudara-saudara. Ia sangat marah sekali. Dan pada akhirnya Haman dijatuhi hukuman untuk digantung. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali pengalaman dari Ratu Ester ini menjadi pengalaman kita sehari-hari, saudara-saudara. Seringkali pengalaman dari Mordekai ini menjadi pengalaman umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Seringkali juga umat-umat Tuhan menjadi Haman, berperilaku seperti Haman, bahkan berperilaku juga seperti Raja Ahasverus, saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat dulu pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini. Saudara-saudara, kita belajar dari ratu sebelumnya, yaitu Wasti.
Ratu Wasti, saudara-saudara, ia dengan penuh keberanian untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Ia menolak semua tawaran-tawaran yang mempesona, saudara-saudara. Sekalipun nyawanya, bahkan jabatan ratunya akan diambil daripadanya. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari Mordekhai, saudara-saudara, yaitu keberanian untuk melawan kata hatinya. Ya, sebenarnya saudara-saudara, ia juga takut. Tapi bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi orang lain juga. Ia harus selamatkan. Terancam jiwanya. Tapi ia melawan itu semuanya dengan memberanikan diri untuk menghadap raja, memberitahukan semua peristiwa yang mengancam kehidupan raja. Kemudian, keberanian untuk melakukan apa yang diperlukan untuk kesejahteraan orang lain. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, banyak orang yang tidak berani mengambil resiko untuk kesejahteraan orang lain. Banyak istilah yang kita dengar dengan istilah yang sering kita dengar, ya siapa lu, siapa gue. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat-umat Tuhan jangan berperilaku seperti itu. Seharusnya umat Tuhan saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain untuk membantu sesama manusia, mengasihi sesama manusia. Berani melakukan sesuatu untuk kesejahteraan orang lain, saudara-saudara. Kemudian, keberanian untuk memanfaatkan suatu kesempatan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah, namun kita tidak berani mengambil keputusan itu, saudara-saudara. Untuk kebaikan kita, untuk persatuan, untuk keadilan kita, untuk kesejahteraan, kebahagiaan kita. Namun seringkali kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya doa menjadi jawaban dari setiap permasalahan. Ketika Ester mengatakan berpuasa dan berdoa bagi saya, maka saya akan menghadap raja dengan penuh keberanian. Ia lakukan, saudara-saudara. Apakah kebetulan raja menjawabnya dengan mengulurkan tongkat emasnya? Saudara-saudara, saya yakin dan percaya itu bukan suatu kebetulan, tetapi karena Allah lah yang menyuruhnya. Oleh karena doa-doa yang ia sudah berikan kepada Tuhan dan doa-doa bangsanya kepadanya. Seandainya umat-umat Allah terus mendoakan para pemimpin-pemimpin kita di negara kita yang kita cintai ini, mendoakan para pemimpin-pemimpin gereja, mendoakan para tokoh-tokoh agama supaya menunjukkan kepada kita hal-hal yang menyenangkan. Kita hidup rukun, kita hidup bahagia, kita hidup bersatu dengan yang lain, bersaudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa-doa kita ketika kita mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di balik layar. Kita hanya perlu mempercayai Tuhan. Sekali lagi, kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Apakah itu besok? Apakah itu 1 minggu yang akan datang? Tetapi kita hanya perlu mempercayai Tuhan bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk melepaskan kita yang terkadang terancam oleh situasi dan keadaan. Bisa saja saudara-saudara, situasi itu karena tidak memiliki pekerjaan, karena teman-teman kita membenci kita, karena saudara kita menusuk kita dari belakang, karena dendam, karena dan lain-lain, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya yang kita perlukan adalah percaya kepada Tuhan. Kebanggaan, kebencian, kemarahan pasti akan mengakibatkan kehancuran. Dan itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Itu adalah tipe dari Haman. Saudara-saudara, saya tidak mau kalau umat-umat Tuhan berperilaku seperti itu. Berperilakulah seperti Mordekhai dan Ester, saudara-saudara.
supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi bangsa kita juga diselamatkan. Bangsa kita juga diselamatkan. Ketika Ester, walaupun ia berada di tengah-tengah dunianya orang lain, kerajaan lain, tapi ia berperilaku, mempertahankan perilakunya sebagai umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertahankanlah imanmu. Sekalipun dunia mengusikmu, mencoba melepaskan kepercayaanmu oleh kemarahan, kebencian, tapi percayalah, yang Anda perlukan adalah percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri khotbah atau renungan pada saat ini, sekali lagi saya mengajak saudara untuk tetap percaya kepada Yesus. Bawalah segala beban-beban hidupmu kepadanya, karena dialah jawaban dari setiap permasalahan itu. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Bukan Ahasverus yang membebaskan kita, bukan juga Ratu Wasti, bukan juga Ratu Ester, bukan juga Mordekai, bukan juga Haman, saudara-saudara. Tetapi kepercayaan kita kepada Allah, itulah yang membebaskan kita. Percayalah kepadanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dan kami muliakan, yang sering kami panggil dan kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami bergembira menyambut firman Tuhan ini. Telah mengingatkan kami kembali bahwa jawaban setiap kehidupan kami ini adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Engkaulah yang sanggup melepaskan kami dari semua ancaman-ancaman, kebencian, kemarahan orang-orang di sekitar kami, dengan memberikan kepada kami damai sejahtera. Biarlah kami menjadi umat Allah yang tampil untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Biarlah kami tampil sebagai umat-umat Allah yang sanggup untuk mendoakan bukan saja diri kami, tetapi orang lain juga, supaya kami semuanya boleh hidup berdampingan dengan penuh kebahagiaan, penuh kesejahteraan, penuh kesenangan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah seluruh pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, kuasa Tuhan berlaku atas mereka. Bisa saja di antaranya mereka ada yang sakit, maka sembuhkanlah mereka. Bisa saja mereka sedang bergumul di dalam kehidupan mereka karena berbagai kebutuhan yang belum tercukupkan. Tuhan, Engkau berikanlah jalan kelepasan kepada mereka, sama seperti ketika Engkau melepaskan umat-Mu di zaman dulu. Dan kuasa yang sama akan berlaku kepada kami pada saat ini juga. Terpujilah Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Inilah doa dan harapan kami. Kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.